Halo teman-teman, hari ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Four Brothers. atau Empat Bersaudara. Film ini menceritakan tentang kelompok gangster yang membunuh seorang ibu, kemudian keempat anaknya ibu tersebut pun melancarkan aksi balas dendam yang membuat bos gangster tersebut lenyap dari muka bumi. Ibu ini merupakan orang yang memiliki hati yang baik dan sering membantu orang. Dia pernah membantu ratusan anak yatim untuk mencari keluarga yang ingin mengadopsinya. Namun ada 4 anak terlalu nakal sehingga tidak ada yang ingin mengadopsinya dan ibu ini sendiri pun mengadopsinya. Selanjutnya kita beri nama untuk keempat anak ini supaya gampang diingat. Anak pertama bernama Andi, dia merupakan seorang pemarah dan memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Anak kedua bernama Upin, dia merupakan seorang yang sangat brutal. Anak ketiga bernama Ipin, dia merupakan anggota pasukan khusus. Anak keempat bernama Ando, dia sangat menyukai musik rock dan sering membuat masalah di kota yang mereka tinggal. Mereka berempat selalu saja berkelahi dan membuat masalah sehingga Andi ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara sedangkan Ipin dan Ando meninggalkan kota tersebut. Dari 4 bersaudara ini, hanya Upin yang memiliki kehidupan yang tenang, dia telah menikah dan memiliki anak. Waktu 5 tahun sangat cepat berlalu, di saat ibu mereka lagi berbelanja di toko, tiba-tiba toko tersebut didatangi 2 perampok. Perampok tersebut tidak hanya merampok uang, namun juga membunuh penjaga toko dan ibu tersebut. Keempat anaknya yang mengetahui kejadian ini langsung pulang ke rumah untuk menghadiri acara pemakaman, mereka sangat sedih dan menangis sepanjang pemakaman. Disinilah muncul seorang kapten polisi, dia mencari keempat bersaudara ini lalu mengingatkan kepada mereka agar kasus ini sepenuhnya diserahkan ke pihak kepolisian dan jangan main hakim sendiri, namun tentu saja keempat bersaudara ini tidak menghiraukan imbauan kapten tersebut. Selanjutnya keempat bersaudara pulang ke rumah dan makan bersama. Saat makan, mereka seakan merasa bahwa ibunya masih hidup dan sedang makan bersama mereka. Mereka sangat sedih sampai kehilangan nafsu makan. Kemudian mereka pun pergi ke klub untuk minum alkohol. Saat nongkrong dengan bos klub, mereka mendapatkan informasi bahwa ada beberapa preman yang sedang bermain basket di sekitar tempat kejadian perkara menyaksikan seluruh proses kejadian perampokan yang disertai pembunuhan itu. Setelah mendapat informasi itu, mereka pun segera membawa senjata dan menuju ke markas preman tersebut. Andi langsung memukuli ketua preman tersebut dan menyuruh dia untuk menceritakan apa yang mereka lihat di malam itu, namun ketua preman berkilah bahwa kasus tersebut terjadi pada jam 11 sedangkan lapangan basket telah tutup jam 10 sehingga mereka tidak tahu apa-apa. Selanjutnya Andi mencari pengacara yang mengurus kasus ibunya. Pengacara tersebut memberikan informasi bahwa ada seorang penjahat diperiksa oleh polisi dalam waktu yang cukup lama namun tidak membuahkan hasil. Seperti yang kita ceritakan di awal bahwa Andi merupakan seorang pemarah. Dia langsung membawa senjata dan mencari penjahat tersebut. Upin mengatakan bahwa dia harus pergi jemput anaknya dan langsung meninggalkan lokasi sehingga tersisa 3 bersaudara di sana. Penjahat yang ketakutan tersebut melepas anjing untuk menggigit mereka kemudian berencana untuk kabur menggunakan tali. Di saat yang sama Ipin berhasil mengusir anjing dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Saat Andi mendapati penjahat tersebut terjadilah baku tembak, Andi langsung memotong tali tersebut sehingga penjahat pun terjatuh dari ketinggian. Dalam keadaan sekarat, penjahat tersebut membocorkan 2 penjahat lainnya dan mengatakan bahwa mereka berdua merupakan pembunuh bayaran. Kemudian ketiga bersaudara bergegas menuju klub untuk mencari kedua pembunuh bayaran tersebut namun pembunuh bayaran tersebut langsung kabur begitu melihat mereka datang. Andi langsung mengejar pembunuh bayaran tersebut yang kabur menggunakan mobil dan hasilnya Andi berhasil menabrak mereka yang menyebabkan mobil mereka terbalik. Selanjutnya Andi menyuruh mereka untuk mengatakan siapa pelakunya namun mereka tidak mau membocorkan nama pelaku sehingga Andi pun membunuh mereka. Selanjutnya agen asuransi mencari Ipin dan mengatakan bahwa ibunya saat masih hidup pernah membeli asuransi sehingga mereka sekarang mendapat kompensasi asuransi sebesar $400.000. Agen asuransi tersebut juga mengatakan bahwa walaupun Upin dalam 2 tahun mengalami kebangkrutan namun dia sangat berbakti karena telah menaikkan polis asuransi ibunya. Setelah mendapat informasi ini, kecurigaan Ipin langsung mengarah ke Upin dan memantaunya karena kematian ibunya pasti ada kaitannya dengan Upin. Berselang beberapa hari, Ipin pun mendapati Upin pergi ke bank untuk mencairkan kompensasi asuransi dan segera memberitahu kepada Andi. Selanjutnya ketiga bersaudara pergi mencari bos Upin dan didapati informasi bahwa semua kejadian ini ada kaitannya dengan seorang bos gangster. Di satu sisi, bos gangster sedang berdiskusi dengan anak buahnya untuk merencanakan pembunuhan terhadap 4 bersaudara tersebut. Kemudian Andi mendapati Upin sedang memberi sejumlah uang kepada anak buah gangster.
Setelah sampai di rumah, Andi langsung memukuli Upin sambil berkata kau telah bunuh ibu demi uang, namun Upin membalas pukulan dan mengatakan beberapa tahun ini hanya dialah sendiri yang menjaga ibu sedangkan kalian bertiga tidak pernah melakukan apa-apa. Selanjutnya Upin pun berkata bahwa dia tidak membunuh ibu, memberi sejumlah uang kepada gangster itu berkaitan dengan bisnis. Saat mereka lagi bertengkar, pembunuh bayaran datang dan menembak Ando. Setelah itu terjadilah baku tembak. Andi berhasil melumpuhkan satu orang, sedangkan Ipin melumpuhkan dua lainnya. Sedangkan Upin berhasil melumpuhkan satu orang di dapur dengan menggunakan pisau dapur. Setelah semua pembunuh berhasil dilumpuhkan, Ando pun tewas. Ketiga bersaudara sangat sedih dan tidak bisa menahan tangisan. Selang beberapa saat, polisi pun tiba di lokasi baku tembak. Andi mengatakan kepada Kapten bahwa kota ini tidak akan hidup damai apabila Kapten tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal terkait kejadian ini. Kapten mengatakan bahwa semenjak Upin bangkrut, ibunya langsung menyelidiki bos gangster dan melapor ke polisi. Ibu mereka dibunuh dikarenakan adanya mata-mata gangster di kepolisian yang membocorkan informasi kepada bos gangster. Kapten berjanji kepada Andi bahwa dia akan mencebloskan bos gangster ke penjara dan meminta Andi untuk tidak bertindak sendiri. Andi pun mengatakan bahwa dia akan bertindak sendiri apabila kepolisian tidak secepatnya menangkap bos gangster tersebut. Di malam itu Kapten mendapati mata-mata gangster di kepolisian dan memukulinya. Namun hasilnya adalah Kapten terbunuh oleh mata-mata tersebut. Ketiga bersaudara hadir di pemakaman Kapten dan berencana untuk melakukan tindakan aksi balas dendam terhadap bos gangster. Andi menyuruh Upin untuk mencairkan $400.000 dari bank dan berdamai dengan bos gangster. Bos gangster pun mengatakan bahwa uang harus diserahkan tepat waktu apabila ingin damai. Selanjutnya Ipin menyerang mata-mata gangster. Polisi pun datang mengepung Ipin setelah mendapat laporan. Saat lagi berbicara dengan mata-mata gangster yang juga merupakan seorang polisi, mata-mata mengatakan dirinya lah yang membunuh Kapten, namun tidak ada bukti yang bisa menyeretnya ke pengadilan. Melihat kesombongan mata-mata, Ipin pun menipu kepadanya bahwa dia memakai penyadap sehingga perkataannya telah terdengar oleh polisi di luar. Mata-mata pun panik dan merebut pistol dari Ipin. Dia menyandera Ipin dan menembaki polisi. Di saat bersamaan polisi juga bingung dengan apa yang terjadi. Setelah beberapa saat pun, penembak jitu kepolisian berhasil melumpuhkannya. Di lokasi lainnya, Upin membawa uang dan bertemu dengan bos gangster. Anak buahnya sedang menggali sebuah lubang di tumpukan es salju. Bos gangster mengatakan bahwa dia tidak hanya ingin uang tapi juga akan membunuh Upin. Setelah mendengar perkataan bos gangster, Upin pun ketawa dan mengatakan bahwa uang ini bukan untuk kau tapi telah aku gunakan untuk menyogok anak buah kau. Para anak buah pun mengepung bosnya, namun mereka masih belum berani bertindak hingga datanglah Andi ke lokasi dan menghajar bos gangster tersebut hingga pingsan. Selanjutnya anak buahnya pun membuang bos gangster ke dalam lubang yang mereka gali. Cerita berakhir sampai di sini Gan, terima kasih telah mengunjungi channel kami. Sampai jumpa.